screenshot dulu. Kalau kenalan yang panjang-panjang dengan adik-adik, nanti semester depan kita mudah-mudahan ketemu di mata kuliah yang lain. Ini kelas B, baru kita kenalan ya. Saya pengen kenal juga dengan adik-adik. Hari ini perkenalan singkat aja dengan saya. Mungkin sudah diberitahu kalau data diri kita itu bisa dilihat dari NIP-nya ya. Dari NIP saya itu tanggal lahirnya sudah tahun lahir ya sudah ada gitu, nanti ya itu gampang ya, bulan apa semua tanggal jadi dosen. Jadi kalau di situ tanggal jadi dosennya Desember 95 ya. Oke, dari Desember 95 saya jadi dosen di sini. Saya kuliah di sini tahun 89. Ini perkenalannya singkat aja ya. Saya kuliah di sini tahun 89. Kemudian tahun 95 Desember menjadi dosen di sini. Kemudian S2-nya di Malaysia, waktu itu bareng-bareng semuanya tahun 98. Ya, S2-nya semua sama Pak Taslim, S3 hampir semua dosen dulu kami lagi bareng-bareng sekolah di sana. S3-nya di Ilmu Kimia di USU tahun 2006 ya, dan sekarang tugas di sini. Jadi itu riwayat pendidikan. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh ya, suami saya juga dosen di teknik mesin dan juga dosen ya di teknik mesin. Ginting ya, siapa yang ada marga Ginting di sini ya, cari-cari deh nanti di sana siapa yang Ginting ya. Kemudian anak saya 2, yang satu usianya sudah, jadi saya bilangnya mungkin anak-anak nih cocoknya ya. Anak saya 2, yang pertama usianya sudah 26 tahun, oke. Desember nanti akan berkeluarga, makanya saya cocoknya panggil anak-anak nih. Yang kecil Stambuk 19 ya, di Bandung. Ya. Yang kecil Stambuk 19 di Bandung, jurusannya SITH ya, semester 7 sekarang. Jadi sudah cukup juga sih, umurnya agak banyak ini saya nih. Terus yang tua itu lagi ngambil S3 lagi ngambil S3 deh pokoknya di itulah di Amerika, di Stanford, alhamdulillah. Jurusan robotik, dia ada kerjasama dengan NASA, ya pokoknya ya cukup deh, cukup membanggakan keluarga. Oke, jadi itu saja sedikit riwayat dari saya. Nanti saya kenalan sama adik-adik di lanjutannya. Nah, saya langsung share screen ya, Stephen ya. Oke. Iya, Bu. Oke, nah jadi materi ini mungkin sudah disampaikan juga, apa materi yang akan saya sampaikan itu tinggal 2 lagi, yaitu korosi sama smart material atau material cerdas. Nah, ini nih yang saya bingung. Ini waktunya sekali, minggu depannya harus sudah begini. Jadi apa sebaiknya yang bisa menjadi manfaat untuk adik-adik gitu ya, itu dia. Nah, jadi tentang korosi, jadi kemarin sudah tentang ilmu logam, bagaimana menghitung-hitung semuanya, bagaimana memilih jenis-jenisnya yang semua dan sudah ada tugasnya. Saya juga sudah lihat di grup tugas-tugas adik-adik ya. Jadi bagaimana nih kelanjutannya tentang teknologi bahan korosi dan smart material. Jadi setelah saya pertimbangkan, semuanya ada berapa grup ya, Stephen ya? Izin Bu, maksudnya? Dengan Ibu Mercy kemarin tugas kelompoknya ada berapa kelompok ya? Izin Bu, ada 6 kelompok Bu. Oke, ya, jadi itu aja kita teruskan dulu. Kelompoknya tetap dengan yang 6 itu, hanya sekarang tugas, kemarin tugasnya juga nggak dipresentasikan ya, atau dipresentasikan? Tidak dipresentasikan Bu, tapi dikumpul di grup WA Bu. Oke, ya gitu juga aja kita bikin, karena waktu kita juga terbatas. Jadi dibuat tugas kelompoknya, nanti dikumpul di grup WA. Waktu pengumpulannya itu di minggu kedua UTS ya. Jadi gini, adik-adik nanti ketemu dosennya ada 4 ya kan. Kalau semua ada ujiannya dan sebagainya. Dengan Ibu Mercy sudah ada tugas kelompok. Kemudian pertemuannya 4 kali. Kemudian nanti setelah UTS akan ketemu dengan Ibu Prof. Halimah sama dosen dari Malaysia, Prof. Mariati atau Mariani, saya lupa. Itu juga nanti pasti masing-masing ada tugas. Jadi untuk yang dengan saya, ya, hari ini saya akan menyampaikan kira-kira apa yang perlu adik-adik kerjakan, dikerjakan per kelompok, dikumpul, itu saja nilai dari saya. Jadi nilai tugas saja. Jadi dalam 2 minggu UTS itu kita tidak ada ujian
tertulis ya. Jadi hanya tugas saja yang dari saya. Karena nanti ada 4, SKS-nya hanya 2, kok bebannya sangat banyak. Jadi adik-adik cukup mengerjakan tugas kelompok, didiskusikan, dikumpulkan, bentuknya dalam format PPT sama, dikumpulkan di grup WA, itu sudah cukup untuk mewakili nilai yang dari saya. Karena nanti nilainya ada 4. Di situ agak repotnya kalau dosen tim. Kadang-kadang bebannya jadi banyak karena setiap dosen ngasih tugas dan ujian. Jadi dari saya tidak ada ujian, tapi hanya tugas itu saja yang tolong dikumpul, nanti waktunya dikabarin di minggu kedua UTS supaya ada waktu 2 minggu mengerjakannya. Tugasnya tentang apa? Kelompoknya tadi kan ada 6. Tugasnya itu tentang korosi dan material cerdas atau smart material. Jadi nanti poin-poin apa tentang korosi kira-kira nanti ini hari, jadi kita juga nggak mengulang-ulang ya. Kenapa perlu dibuat tugas itu? Supaya kalau kita kerjakan sendiri, kita lebih paham, lebih pede ya tentang materi tersebut. Jadi itu aja maksudnya. Jadi didiskusikan apa yang perlu dimaksudkan. Paling tidak pada saat adik-adik mengetik ulang atau anak-anak mengetik ulang ya, saya harus biasanya manggil anak-anak nih ya, udah usia anak saya. Pada saat anak-anak mengetik ulang itu kan akan kita lebih paham ya. Jadi apa saja yang harus diletakkan di tugas kelompok itu yang akan kita bahas pagi ini. Kemudian ya, saya rasa itu aja kontrak kita ya, supaya jangan terlalu banyak bebannya. Ini 2 SKS tapi kok bebannya banyak. Nah, sambil saya menjelaskan apa saja yang harus diletakkan di mungkin materi ini juga boleh diletakkan, atau mungkin Bu Mercy atau dari kakak kelas juga bisa dapat materi, bisa tinggal ditambahkan. Apa-apa yang mau ditanya nanti sambil saya kasih penjelasan, silakan adik-adik tanya ya. Oke ya. Oke. Nah, korosi itu ya di dalamnya ya paling tidak termaktub hal-hal seperti berikut ya. Jadi kemarin ilmu tentang logamnya sudah dibahas. Nah, sekarang coba dicari tahu. Jadi ke apa namanya ya? Penilaiannya nanti bagaimana? Penilaiannya itu pertama dari perbedaan gitu. Jadi yang membuat nanti apa? Kalau antara ini kelompoknya ada 6, kalau antara kelompok itu materinya sudah sama, nah itu yang dua-duanya terpaksa di drop ya. Jadi adik-adik kalau dapat materi dari internet atau dari mana, diusahakan untuk dimodifikasi. Jadi kesamaan itu yang permasalahan di kuliah online, tugas-tugas online ini seperti itu, kesamaannya. Jadi itu dihindari, yaitu dihindari. Usahakan untuk kalau mendapat materi itu misalnya sudah dapat PPT nih dari internet, dari teman kakak kelas tentang korosi, langsung dikumpul. Nah, itu potensi samanya kan nanti besar ya. Jadi tolong dimodifikasi. Kemudian dari materinya apakah lengkap, mencakup semuanya. Jadi misalnya kalau untuk korosi, apa lingkungan yang menyebabkannya. Kemudian korosi elektrokimia logam, nanti detailnya akan dijelaskan lebih lanjut. Sel galvanis, kemudian korosi kering, apa itu korosi basah, kemudian tipe korosi dan laju korosi, studi kasus laju korosi pada baja karbon rendah, ya. Kemudian pengendalian korosi, degradasi polimer, stabilitas lingkungan untuk keramik. Jadi sebenarnya ini sudah cukup lengkap materinya, boleh ditambahkan, boleh dikurangi, tidak masalah. Karena kadang-kadang ilmu bahan ini kan terus terupdate ya, jadi ada hal-hal yang lebih baru, yang lebih menarik. Nah, saya menekankan pada yang diberi tanda merah ini adalah studi kasus. Sebagaimana tujuan kita problem based learning, yaitu studi kasus, tambahan daripada teori-teori tentang korosi ini, coba dicari di jurnal-jurnal berbahasa Indonesia boleh, berbahasa Inggris juga boleh, berbahasa Indonesia tidak masalah, tahunnya yang 10 tahun terakhir itu masih boleh, tentang kasus korosi, terutamanya di unit-unit proses kimia, tapi jangan korosi pada mobil listrik, pada mobil, itu enggak ya kan, tapi pada unit-unit proses kimia, atau yang paling dekat kaitannya dengan teknik kimia. Apa kasus-kasus korosinya dan bagaimana menyelesaikan kasus tersebut, begitu ya. Apakah prediksinya, diprediksi laju korosi dan sebagainya. Jadi selain ya,
tugas korosinya selain teori-teori tentang lingkungannya, apa itu korosi kering, apa itu korosi basah, penilaian ya, penilaian untuk hasil yang baik itu penekanan saya adalah di studi kasus. Jadi contohnya ini studi kasus laju korosi pada baja karbon rendah. Jadi atau pada kasus yang mana ya, yang kalian adik-adik pertimbangkan yang paling dekat dengan bidang ilmu kita di teknik kimia. Jadi itu. Jadi jangan lupa di setiap tugas tambahkan studi kasusnya. Dimulai dari teori-teori tentang korosi, kemudian dilanjutkan dengan apa kasusnya tentang ini supaya yang paling dekat, misalnya korosi di reaktor pembuatan biodiesel umumnya disebabkan oleh ini, cara mengatasinya bagaimana, reaksi yang terjadi itu adalah antara senyawa ini dengan ini. Itu yang maksud saya untuk diskusi adik-adik di pertemuan 6 sama 7. Jadi itu maksudnya pertemuan 6 sama 7, tolong diskusikan apa kira-kira kasusnya satu. Jadi nanti ada yang ditugaskan untuk membuat teorinya hal-hal seperti ini ya. Ini bisa dicari dari kakak kelas, dari internet dan sebagainya. Kemudian ada juga satu tim yang di kelompok tersebut yang mencari kasus apa kira-kira tentang korosi di bidang ilmu kita. Oke ya, kira saya mudah-mudahan sudah paham ya. Ini kan pengertian korosi ya. Kemudian pengertiannya juga ini sama. Kemudian lingkungannya ya. Jadi kalau ini silakan ditambahkan ya. Ini contohnya kalau ini apa di mana kekurangannya, hurufnya terlalu kecil ya, terlalu kecil. Oke. Kemudian ini juga, kemudian korosi elektrokimia logam, jadi tolong diringkas. Jadi memang ini dengan mendiskusikan di kelompoknya diharapkan pengertian tentang korosi akan menjadi baik ya. Karena kalau saya yang sampaikan ini korosi ini, waduh, kayaknya kalau hal-hal yang teoritis lebih baik dibaca sendiri. Nah ini hurufnya juga terlalu kecil ya, sel galvanis. Dan materi-materi ini sudah ilmu populer ya, istilahnya adik-adik bisa temukan. Korosi kering, saya kok belum biasa manggil anak-anak, nanti harus dibiasakan. Korosi basah, oke. Jenis-jenis korosi, ada korosi seragam, korosi sumur. Jadi kalau saya satu-satu menjelaskan kan boring ya, membosanin ya. Oke. Korosi erosi, ya ini kira-kira contoh tugasnya. Ini kekurangannya hurufnya terlalu kecil ini. Ya, korosi mikrobiologi, oke, studi kasus ya. Laju korosi, ya umumnya nanti biasanya yang dipelajari itu korosi yang terjadi pada karbon rendah biasanya karena apa ya. Seperti ini kan, baja karbon sangat mudah bereaksi dengan ion H positif. Nah ilmu-ilmu ini masih banyak bisa adik-adik jumpai ya. Kemudian biasanya dihitung apa? Laju korosi, ya, oke. Seperti ini. Kemudian pengendali korosi logam tidak dapat dicegah tetapi dapat dikendalikan seminimal mungkin. Oke. Nah, ini materi ini jangan khawatir, nanti saya berikan sebagai tanggung jawab, kan harus memberikan materi kepada adik-adik. Materi tentang korosi ini nanti akan kita berikan di grup untuk masukan. Artinya apa? Untuk tugas tidak perlu sampai sedetil ini lagi, tidak apa, karena ini sudah ada. Boleh ditambahkan, boleh ini juga dipindahkan, dibesarkan hurufnya, tapi nggak perlu lengkap lagi. Ini untuk bahan bacaan adik kita. Jadi untuk bahan bacaan mandiri, dan nanti slide ini tentu saya berikan. Oke ya. Oke, degradasi kimia, degradasi biologis. Nah ini yang saya tadi mikir, waduh, kalau ini waktunya hanya singkat. Kalau saya jelaskan satu persatu degradasi kimia itu pertama sulfolisis, ozonolisis, oksidasi, ini tidak tepat ini kayaknya. Ini silahkan, ini materinya saya berikan adik-adik baca. Kemudian bagaimana kalau keramik, ya, oke. Ya, makanya saya sampaikan ini materinya cukup lengkap gitu ya. Oke, nah kalau keramik dia belum sampai cerita korosinya, tapi masih struktur bentuk mikro. Nanti ini sebenarnya ketemu lagi kita ini yang poin 10 itu tidak perlu kita jadi penekanan, ini setelah UTS nanti untuk di topik kita ini nanti. Jadi ini kita skip aja. Yang poin 10-nya yang tentang keramik tidak usah dimasukkan ke tugas kelompok. Nanti adik-adik ketemu sama ahlinya lagi setelah UTS ya. Kalau tidak salah Ibu Prof. Mariani itu ya keahliannya adalah tentang keramik ya.
Oke, jadi ini tugas yang tentang korosi, penekanan saya adalah di studi kasusnya. Kira-kira untuk ini ada pertanyaan? Adik-adik semua, Wahyu, Stephen, ini yang namanya nampak di sini. Bisa? Sudah bisa ya? Mudah-mudahan ini tidak menjadi memberatkan, karena sekali lagi bebannya ini 2 SKS. Kalau terlalu berat ini sepertinya kurang tepat, tapi kalau tidak tahu juga kurang cocok ya. Jadi adik-adik tolong dibaca-baca nih tentang korosinya. Jadi lebih baik lagi bagaimana? Oh, ini ada materi korosi sudah diberikan, bagaimana meringkasnya supaya menjadi kalimatnya menjadi lebih singkat karena kan mau diletakkan di PowerPoint. Jadi itu boleh. Jadi ini kan tadi sudah cukup lengkap materi yang di PowerPoint ini, tapi hurufnya kan terlalu kecil. Boleh adik-adik tinggal diringkas, digunakan lagi untuk tugas kelompoknya. Itu kira-kira ya. Ini saya stop share dulu sambil saya cari bahan yang satu lagi tentang smart material. Oke, sebentar ya. Praktikum sudah mulai ada ya? Sudah mulai jalan ya, Stephen ya, adik-adik? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Hari Kamis ya? Iya, Bu. Oh iya. Tentang bahan cerdas ini sudah ada diberikan oleh Ibu Mercy, saya lihat di grup ya. Ini di. Oke. Ya, jadi kadang kan dekat UTS tuh makin banyak beban. Jadi mata kuliah bahan korosi ini harus bermanfaat, tapi juga kita sesuaikan dengan bobotnya, gitu ya. Jadi adik-adik tetap harus paham ya. Jadi kita luangkan waktu yang lain karena kan waktu kuliah adik-adik 6 minggu nih sebelum UTS ya. Berikutnya tentang bahan cerdas ya. Apa definisinya? Itu dulu ya, smart material. Kenapa ini disampaikan ya? Karena baru-baru ini hal ini sudah menjadi tren ya, bukan tren ya, kebaruan yang memang kita harus tahu, walaupun dia lebih dekat bidangnya ke teknik elektro kayaknya, ataupun ke teknik yang lain ya. Tapi ada beberapa yang memang kita perlu tahu, bisa jadi kita akan memproduksi bahan tersebut ya kan. Oke ya. Bagaimana definisi daripada smart material atau bahan cerdas? Bahan cerdas itu bahan yang menerima, mentransmisikan atau memproses stimulus dan merespon dengan menghasilkan efek yang berguna yang mungkin termasuk sinyal bahwa bahan tersebut bekerja karenanya. Ya, jadi termasuk yang kita kenal selama ini tuh bahan cerdas itu. Misalnya bahan yang pada suhu kamar dia bentuknya lurus, apabila dipanaskan dia akan melengkung membentuk satu huruf tertentu, misalnya USU gitu ya, Universitas Sumatera Utara, jadi USU. Jadi dia apabila dipanaskan dia akan memproses stimulus, merespon dan menghasilkan efek yang berguna. Jadi itu salah satu contoh sederhana daripada bahan cerdas. Itu contohnya sederhana ya, membikinnya tentu tidak sederhana, yaitu bahan yang memang dia cerdas. Apabila diberikan efek, dia akan menghasilkan respon. Itu maksudnya daripada bahan cerdas. Bahan yang didesain memiliki satu atau lebih sifat yang dapat diubah secara signifikan dengan cara yang terkontrol akibat rangsangan eksternal seperti tegangan, temperatur, kelembaban, tingkat keasaman atau pH, medan listrik atau medan magnet. Jadi memang dilihat dari sini pengubahannya itu melingkupi bidang-bidang yang lain. Kalau medan listrik dan medan magnet ini kan kerjaannya teman-teman di elektro. Tapi karena ada cerita tentang kalau dirubah keasamannya, kelembabannya, temperaturnya, tegangannya itu juga bisa ya. Itu ada juga hubungannya dengan kita. Mana tahu kita bekerja pada industri yang membuat bahan cerdas ya kira. Jadi itu paling tidak adik-adik ada diskusi di kelompok karena materinya juga sangat banyak, bukunya juga sudah ada ya. Bukunya juga sudah ada. Di teknologi bahan logam ini, teknologi bahan lanjut ini ada disampaikan ya, penerbitnya Andi. Jadi nggak usah adik-adik cari ya, karena di internet materinya sangat banyak ya.
teknologi bahan lanjut itu dia memang menjelaskan di dalamnya ada polimer, kemudian keramik, komposit, tapi nggak usah dicari bukunya ya, banyak bahan lain. Termasuk di dalamnya adalah korosi, dan di dalamnya yang utamanya bahan cerdas, ya. Bahan cerdas ada disampaikan di buku ini, yaitu tentang apa itu bahan cerdas, karena ini termasuk teknologi bahan yang lanjut, oke ya. Nah, itu dari definisinya, saya rasa adik-adik sudah memperoleh gambaran. Ini ada beberapa pengelompokannya. Tentu pengelompokannya berbeda-beda karena ilmunya ini terus berkembang. Nah, apa yang akan menjadi tugas kelompok? Jadi tugas kelompok itu, kelompok 1 ada tugasnya yang tentang korosi. Jadi slide-nya dua topik tapi digabung aja jadi satu, nggak apa-apa. Slide tentang korosi, materi tadi boleh diringkas, tapi yang utamanya ditambahi studi kasus. Kemudian juga slide tentang bahan cerdas. Untuk bahan cerdas di sini aja sudah ada 13 ya, tapi tidak usah semuanya. Silahkan nanti adik-adik cari definisinya ya. Silakan cari definisinya. Nanti kalau ada bahan, oh ya, ini di sini juga sudah ada definisinya. Ya, untuk definisinya sudah ada, saya diberikan. Ini materinya kan sudah diberikan Bu Mercy juga di grup, saya lihat. Ini definisinya sudah ada. Nah, silahkan pilih 5 saja dari 13 ini untuk kita diskusikan, untuk kita lebih jelaskan. Bahan piezoelektrik, apakah misalnya itu yang lebih cocok ya, walaupun mungkin itu dekat ke elektro, tapi silakan nanti dipilih. Misalnya pilih yang nomor 1, dijelaskan apa itu definisinya, bagaimana cara pembuatannya, dan coba dicari satu produk atau satu teknologi terbaru yang menggunakan bahan piezoelektrik, atau misalnya suatu produk terbaru yang menggunakan bahan piezoelektrik. Jadi bahan piezoelektrik diterapkan pada ini. Jadi kalau boleh kalau ada foto gambar alatnya. Jadi itu nanti kan kita share di grup, memberi pencerahan kepada kita semua gitu. Apalagi kalau ada fotonya yang terbaru karena ini ilmu yang cukup baru. Coba dijelaskan. Kalau ini mungkin saya nggak suruh buat studi kasus, tapi cari informasi terbaru. Misalnya juga boleh berupa brosur produk atau apa contoh dari paduan memori bentuk atau bahan-bahan magnetis, kira-kira seperti itu. Supaya saya pikir apa kira-kira ini yang harus bermanfaat nih sama adik-adik. Tapi terpaksa secara mandiri atau secara kelompok. Karena kalau dipaparkan semuanya waktunya tidak memadai. Jadi kira-kira seperti itu. Tentang tugasnya kalau apa boleh ditanya. Jadi saya ini yang belum menyampaikan kira-kira gambarannya apa itu. Kalau misalnya bahan piezoelektrik, di sini disampaikan bahwa bahan yang memberi respon atas pengaruh tegangan mekanis atau tegangan listrik. Contohnya adalah barium titanat. Nah, jadi dijelaskan nanti bagaimana konsep umum membuat barium titanat ini. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Ringkas saja. Yang penting hurufnya harus gede-gede nih ya. Dosennya sudah tua nih saya nih. Paduan, kemudian bahan yang kedua, paduan memori bentuk. Apa itu? Bahan yang mampu menghafal dan memulihkan bentuk aslinya setelah mengalami deformasi oleh pemanasan selama temperatur transformasi. Jadi cari apa yang termasuk misalnya paduan memori bentuk. Nah, ini sudah saya persingkat lagi sampai 5 saja. Ya, oke. Kalau enggak, nanti ini kita ada 3 kelas, kita bagi 3 aja lah ya, supaya jangan tumpang tindih. Mana yang paling, oh ya, jadi untuk kelas, ini nanti untuk kelas A, supaya saya mudah. Untuk kelas B, ya, adik-adik yang 5-8 gitu aja ya, tidak usah dipilih ya, karena bahannya hanya ini. Dan untuk kelas C, supaya 4-4. Jadi adik-adik kan di kelas B ya. Jadi di kelas B, kurang jelas warna nanti saya perbaiki, nanti pilih bahan yang 5, 6, 7, 8 ini dibahas. Jadi supaya jangan sama. Jadi kelompok 1 sampai 6 atau 7 tadi membahas tentang bahan ini. Ya, bagaimana dia? Apakah itu si 5, 6, 7, 8? Ya, bahan-bahan halokromik. Jadi kita nggak pilih lagi berkait yang paling dekat sama teknik kimia, tapi kita bagi aja tugasnya. Bahan halokromik itu bahan yang berubah warna saat terjadi perubahan keasaman. Oke, nah silakan dicari apa bahannya.
dan bagaimana konsep umum membuat bahan tersebut, gitu ya. Jadi sebenarnya nanti slide total PowerPoint-nya tidak perlu panjang-panjang, yang penting ringkas ya, ringkas dan jelas ya, gitu ya. Oke. Dan hurufnya jangan kecil-kecil. Oke, yang nomor 6, sistem kromogenik. Jadi bahan sistem kromogenik berubah warna sebagai respon terhadap perubahan listrik, optik, atau termal. Ya ini bolehlah kita ada termal-termalnya ya. Jadi cari bahan yang termasuk kepada golongan ini. Oke. Kemudian nomor 7, fluida vero. Bahan cerdas dari cairan. Jadi fluida tapi vero ya. Bahan cerdas dari cairan yang jika berada pada piring kaca bersifat reflektif atau merespon terhadap medan magnet seakan membentuk spektrum fluida sebagai pengganti serbuk besi yang dipengaruhi oleh medan magnet oleh sepasang kutub utara. Ya, ini harus dijelasin lagi nih, kalimatnya terlalu panjang. Nanti itu tugas daripada adik-adik apa yang dimaksud dengan fluida vero. Oke. Kemudian bahan fotomekanikal, tentu dia berubah bentuk akibat paparan cahaya. Jadi cerdasnya itu dia berubah bentuk ya. Tentu, sehingga kita nanti mudah-mudahan aplikasi yang kita ketemu selama ini kita sudah tahu menggolongkannya. Kalau ketemu kita produk-produk ini, oh ini termasuk bahan fotomekanikal, kira-kira seperti itu manfaat yang diharapkan atau luaran yang diharapkan daripada pokok bahasan material cerdas ini. Kira kita ya. Nah, untuk yang lain apa? Oh, kita perlu tahu bahan magnetis, bahan yang menunjukkan perubahan bentuk di bawah pengaruh medan magnet dan juga perubahan dalam magnetisasi di bawah pengaruh tegangan mekanis. Kemudian paduan memori bentuk mekanis, dia menghasilkan kekuatan dan deformasi dalam merespon medan magnet. Kemudian halokromik, perubahan ini kita sudah ya 5, 6, 7, 8. Nah yang ke-9 itu polikaprolakton, itu dapat dicetak dengan cara perendaman dalam air panas ya, supaya kita perlu tahu ini, tapi dan konsep umum pembuatannya itu cukup ya. Jadi bahan penyembuhan diri memiliki kemampuan intrinsik untuk memperbaiki kerusakan akibat penggunaan normal. Jadi bisa memperpanjang masa pakai. Kemudian ada elastomer dielektrik, menghasilkan regangan besar di bawah pengaruh medan listrik eksternal. Makanya ini mencakup juga bahan yang digunakan di bidang-bidang lain ya. Kemudian magnetokalorik, perubahan temperatur yang reversible saat terpapar suatu perubahan medan magnet juga gitu, dan yang ini termoelektrik untuk membangun perangkat dia menjadi listrik dan sebagainya ya, mengubah perbedaan temperatur menjadi listrik dan sebagainya. Nah ini termasuk dia bahan-bahan cerdas. Oke, kira-kira demikian pertemuan kita jadinya hanya hari ini, tapi semester depan kita akan ketemu lagi. Ini kan dosennya karena 4 ya, mulanya kalau 3 kemarin semula pembagiannya, saya kelas A, 1 kelas A, 1 kelas B, 1 kelas C. Nah sekarang dengan pembagian seperti ini harus disikapi bagaimana menjadi tidak memberatkan untuk semua, tapi bermanfaat. Jadi silakan nanti adik-adik kerjakan tugas kelompoknya. Untuk yang korosi saya perlu adanya studi kasus. Untuk bahan cerdas cukup kepada apa definisinya, apa konsep umumnya, kalau ada foto gambar terbarunya, produknya ya, produknya. Tapi buat di bawahnya diambil dari mana itu fotonya ya, supaya kita untuk menjadi informasi semua. Nanti silakan teman-teman yang lain dilihat tugas daripada teman-temannya untuk menambah pengetahuan dari kita. Saya pikir itu sudah cukup, karena kalau nanti saya buat ujian capaian pembelajaran secara online juga, materinya adik-adik tinggal hanya effort untuk menulis ulang daripada materi yang sudah bisa dibuka di komputer. Jadi saya pikir itu kurang manfaat. Lebih baik adik-adik gunakan untuk diskusi. Kira-kira demikian kita pertemuannya hari ini. Stephen, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang lain juga, Wahyu atau siapa nih namanya? Tidak ada ya. Oke, kira-kira berarti tugasnya sudah jelas, supaya jangan repot kita tetap gunakan kelompok yang sudah dibentuk.
Jika tidak ada, jangan lupa diisi presensinya. Kemudian itu untuk pertemuan yang kelima, yang keenam saya juga jangan lupa ya. Hari Kamis pukul 5 tolong diisi aja presensinya ya. Kamis pukul 5, nanti Jumatnya juga di pukul 5. Baik. Jadi ya, oke ya. Bisa ya, Stephen ya? Bisa, Bu. Oke, ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanya, sampai jumpa adik-adik. Apa-apa tinggal kita diskusikan di grup saja. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Oke, Selamat pagi, Bu. Terima kasih ya, Bu. Bu. sama semua Pak. Terima kasih, Bu.